أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadatul Kamila dengan NIM 2114050032. Di video ini saya akan menjelaskan tafsiran surat An-Naml ayat 17 sampai ayat 19. Pertama-tama saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Selanjutnya arti berkata dari ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahusyira, dan dikumpulkan li Sulaimana, untuk Sulaiman, junuduhu, bala tentaranya, minal jinni, dari jin, wal insi, dan manusia, wat tayri, dan burung. Fahum, lalu mereka, yuza'un, berbaris dengan tertib. Hatta, hingga, iza atau, ketika mereka sampai, ala wadin namli, di lembah semut, qalat, berkatalah, namlatun, seekor semut, ya ayyuhan namlu dukhulu, wahai semut-semut, masuklah, masakinakum, ke dalam sarang-sarangmu, la yahtimannakum, agar kamu tidak diinjak, Sulaimanu, oleh Sulaiman, wujunuduhu, dan bala tentaranya, wahum, sedangkan mereka, la yash'uruna, tidak menyadarinya. Fatabassama, maka dia Sulaiman tersenyum, dhahikan, lalu tertawa, min qawliha, karena mendengar perkataan semut itu, waqala, dan dia berdoa, Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, anugerahkanlah aku ilham, an ashkura, untuk tetap mensyukuri, ni'mataka, nikmatmu, allati, yang an'amta, telah engkau anugerahkan, alayya, kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala, dan agar aku mengerjakan, sholihan, kebajikan, tardahu, yang engkau ridhoi, wa adkhilni, dan masukkanlah aku, birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika, ke dalam golongan hamba-hambamu, sholihin, yang soleh. Selanjutnya keseluruhan arti ayat ini, yang pertama,
ayat 17, yaitu dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Dan di ayat 18, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Kemudian di ayat 19, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan kemudian dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Kemudian kita lanjut ayat tafsiran dari surah An-Naml ayat 17 sampai 19 ini. Yang pertama itu di ayat 17. Di kalimat pertama, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi. Keadaan pasukan ayat ini menceritakan tentang pasukannya Nabi Sulaiman. Keadaan pasukan Nabi Sulaiman yang terdiri dari bangsa jin, manusia, dan juga burung-burung. Tentu saja ada binatang lainnya sebagai alat perang beliau atau bala tentara beliau, katakanlah seperti yakni kuda dan lain sebagainya. Mereka itu dikumpulkan atau ditundukkan dan dibuat patuh kepada Nabi Sulaiman. Dan pasukan manusia itu berada di depan, kemudian diikuti oleh pasukan jin. Selanjutnya burung-burung berada di atas kepala mereka sebagai pelindung dari panas teriknya matahari. Ayat ini menunjukkan jika ingin sebuah negara itu kuat sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, maka perhatikan dan perkuatlah aspek militer, baik angkatan darat, dan dalam ayat ini digambarkan pasukan manusia yang dikhawatirkan oleh semut akan menginjak mereka, kemudian angkatan udara yang disebutkan dengan burung-burung dalam ayat ini. Di sini Allah ingin menunjukkan kekuasaannya Nabi Sulaiman yang sangatlah besar, yaitu bala tentaranya yang terdiri dari berbagai makhluk, yakni jin, manusia, maupun binatang lainnya. Kemudian di kalimat selanjutnya, fahum yuza'un, barisan yang tertib yang tidak saling mendahului, tersusun rapi sebagaimana pasukan-pasukan kerajaan pada saat itu. Selain itu, untuk membangun sebuah negara, seorang pemimpin harus mampu mengatur bawahannya. Dalam hal ini dapat dikatakan para menteri-menteri dengan baik. Jika pemimpin belum mampu mengatur dengan baik, maka sebuah negara akan sulit menjadi negara yang maju sebagaimana negara yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Hal ini tersirat dalam potongan ayat fahum yuza'un. Kemudian lanjut pada tafsiran ayat 18. Dalam kalimat pertama yaitu hatta idza atau ala wadin namli, yang dimaksudkan dengan wadin namli itu adalah lembah yang banyak dihuni oleh semut, itu tempat bersarangnya semut. Dalam beberapa tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Baris, yang dikatakan lembah semut itu berada di daerah Syam atau mungkin berada di Hijaz, dalam sejarahnya seperti itu. Karena ayat ini menceritakan sejarah tentang Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melewati lembah para semut itu. Kemudian di kalimat selanjutnya yaitu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu. Masuk sebelum pasukan Nabi Sulaiman sampai ke tempat ini. Ini dikatakan bahwa Nabi Sulaiman melewati para semut itu, atau melewati lembah semut itu, kemudian ketua dari semut itu atau pemimpin dari sekelompok semut itu menghimbau kepada
masuk dalam atau bersembunyi ketika melihat kedatangan Nabi Sulaiman dengan tentaranya yang banyak dan beragam itu. Kemudian la yahtimannakum, dikatakan bahwa agar kamu tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman. Artinya pemimpin semut itu menyuruh atau menghimbau kepada seluruh semut agar masuk ke dalam sarang mereka dan tidak boleh keluar dari sarang itu agar mereka tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman tadi dan bala tentaranya. Kemudian wahum la yash'urun. Menurut Quraisy Shihab, lafaz ini menunjukkan semut itu tidaklah menyalahkan Nabi Sulaiman dan para pasukannya. Seandainya mereka terinjak-injak, kata semut, pastilah Nabi Sulaiman tidak menyadari keberadaan mereka di sana karena mereka itu sangat kecil. Ayat di atas menunjukkan bahwa semut itu merupakan hewan yang hidup bermasyarakat dan berkelompok. Hewan ini mempunyai etos kerja yang tinggi dan sikap kehati-hatiannya yang luar biasa. Keunikan yang lain yang dimiliki oleh semut ini terungkap melalui penelitian ilmuwan. Ini mereka menguburkan anggotanya yang mati. Dalam tafsir Ibnu Baris disebutkan bahwa semut merupakan hewan yang memiliki rasa sosial dan solidaritas yang tinggi. Mereka tidak egois dan tidak mementingkan kepentingan sendiri. Makanya di sini digambarkan bahwa pemimpin semut tadi menyuruh sekawanannya untuk masuk ke dalam sarang agar mereka tidak terinjak. Ayat ini mengisyaratkan untuk selalu waspada dalam menghadapi musibah. Kemudian terakhir itu ayat ke-19. Dalam ayat ini dikatakan fatabassama, maka Sulaiman tersenyum. Ketika mendengar perkataan semut tadi, Nabi Sulaiman tersenyum. Senyuman merupakan gerak ekspresif tanpa suara untuk menunjukkan rasa gembira dan rasa senang dengan mengembangkan bibir ala kadarnya. Dohikan, tersenyum yang disertai suara, baik suara yang kecil maupun yang besar. Potongan ayat ini bermaksud menggambarkan bahwa Nabi Sulaiman itu tertawa disertai suara, tetapi hampir saja senyum beliau itu disertai suara, mengingatkannya besarnya nikmat Allah kepadanya sehingga semut pun hormat kepadanya. Ayat di atas memberikan contoh figur seorang pemimpin, maka Nabi Sulaiman tersenyum. Penggalan ini menunjukkan seorang pemimpin harus responsif terhadap penderitaan dan keluhan rakyat kecil. Sikap lain yang tercermin dalam ayat ini adalah seorang pemimpin harus mempunyai perangai yang baik dan selalu berusaha melakukan perbuatan baik. Kemudian dengan bahagianya Nabi Sulaiman atas nikmat yang telah diberikan kepadanya itu, makanya beliau kemudian berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allatil amta alayya wa ala walidayya. Ilhamkan kepadaku untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Di antara nikmat itu adalah mengetahui pembicaraan burung-burung dan hewan-hewan dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada orang tua beliau berupa nikmat Islam dan iman. Di sini Nabi Sulaiman bersyukur atas segala nikmat yang beliau peroleh, yang diberikan kepada beliau. Dan ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu harus selalu bersyukur atas apa yang telah didapatkannya, bukan malah sebaliknya seperti bersikap sombong, pemarah, dan lain sebagainya. Kemudian kalimat selanjutnya, a'malas sholihan tardahu. Dan Nabi Sulaiman kemudian meminta agar menetapkan dia untuk selalu mengerjakan amal soleh, yakni perbuatan yang disukai Allah dan yang diridhai Allah.
Kemudian wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu dalam hamba-hambamu yang soleh. Di sini Nabi Sulaiman tidak hanya bersyukur, tapi juga meminta rahmat untuk dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Dan di sebagian tafsir mengatakan bahwa maksudnya di sini yaitu matikanlah aku dalam keadaan soleh dan kemudian pertemukan aku dengan orang-orang yang soleh pula. Selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan pendidikan yang bisa kita dapat dari ayat ini, yaitu surat An-Naml ayat 17 sampai ayat 19. Yang pertama yaitu ayat ini berisi tentang pendidikan akhlak kepada Allah dan juga tentang kepemimpinan. Kemudian ayat ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu harus mampu mengatur bawahannya. Ayat ini juga mengajarkan kita bahwa kita harus meyakini bahwa Allah itu maha memberi nikmat. Seperti yang dalam cerita dalam ayat ini tentang Nabi Sulaiman yang diberi nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga mendidik kita untuk berakhlak baik kepada semua makhluk dan menganjurkan untuk selalu berdoa dan bersyukur. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh sombong dan harus selalu bersyukur. Ayat ini juga menganjurkan untuk selalu beramal soleh dan juga berdoa untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang tafsiran surat An-Naml ayat 17 sampai ayat 19. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.